Perkenalkan, nama saya Oto Iskandar Dinata, NIM 14014180062. Di sini saya ingin menjawab UTS manajemen kelas yang diampu oleh DRA Sri Sami Asih, MPD. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jawabannya yaitu, manajemen kelas adalah seni dan praktis kerja yang dilakukan oleh guru, baik secara individu maupun kelompok, serta melalui orang lain atau teman sejawat, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah soalnya terdapat sejumlah pendekatan dalam manajemen kelas. Buatlah ilustrasi operasional dari pendekatan tersebut. Pilih 3 pendekatan. Di sini saya memilih 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan, yang kedua pendekatan sosial emosional, dan yang ketiga adalah pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan kekuasaan adalah dalam kelas tentu terdapat berbagai macam karakteristik peserta didik. Ada yang pendiam, suka berbicara, atau sering menggangguin teman, ngantuk, sering tidak mendengarkan pelajaran, atau bermain. Oleh karena itu, guru harus dapat bertindak secara tegas, seperti menegur atau menunjuk siswa tersebut untuk maju ke depan, sehingga siswa tersebut tidak menjadi bermain-main lagi, sehingga guru dituntut untuk tegas dalam menuntut peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mendisiplinkan peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional ini ilustrasinya yaitu ketika guru yang sedang mengajar, terdapat anak-anak yang merasa motivasi belajarnya berkurang, seperti keaktifan dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus dapat mencari tahu informasi mengenai peserta didik tersebut. Apabila peserta didik tersebut mengalami penurunan motivasi untuk belajar dengan melihat nilai-nilai hasil belajarnya yang dinyatakan di bawah KKM. Sehingga dengan demikian, guru beserta dengan orang tua dapat meningkatkan motivasi anak dengan selalu menjalin hubungan sosial dan emosionalnya. Dan juga seorang guru tidak boleh terlalu tegas terhadap anak muridnya, tetapi mudah atau friendly dalam artian dalam pembelajaran. Kita boleh bercanda tapi dalam tempatnya. Yang ketiga adalah pendekatan teknologi dan informasi. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya terpaku dalam metode ceramah dan juga menggunakan buku, tetapi juga siswa dapat dituntut untuk mencari informasi mengenai materi yang akan dibelajarkan. Contohnya yaitu Google. Tetapi apabila guru menyuruh peserta didik untuk mencari jawaban ketika ada PR, itu sangat salah karena dapat menyebabkan siswa tersebut menjadi malas untuk berpikir sehingga siswa tidak dapat berpikir kritis. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan Google, tapi dengan syarat informasi tersebut dapat dibawa di kelas dan dianalisis secara bersama-sama oleh guru dan peserta didik. Dengan demikian, siswa hanya mencari sumber belajar, tetapi bukan untuk mencari jawaban. Yang ketiga, menurut saya berbeda. Karakteristik pada kelas rendah yang cenderung masih banyak bermain, aktif bergerak, dan cenderung mudah bosan dalam pembelajaran di kelas. Siswa kelas rendah masih dalam masa kanak-kanak, sehingga guru harus mengikuti anak dan mengayomi anak, bukan menekankan anak. Dan kebanyakan dalam siswa kelas rendah masih sulit untuk diarahkan dan difokuskan dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada kelas tinggi, siswa lebih mudah diarahkan dan difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang ada. Gambarannya yaitu pada saat pembelajaran dimulai, seseorang guru menjelaskan materi pada kelas rendah cenderung lebih suka bermain sendiri atau bermain dengan teman sehingga tidak fokus dalam pembelajaran diberikan. Sedangkan pada kelas tinggi, siswa sudah bisa berpikir sendiri atau berpikir kritis, sehingga pada kelas tinggi siswa cenderung mendengarkan apa yang dijelaskan guru. Kemudian di kelas rendah, guru harus hiperaktif atau bermain dengan peserta didik
tetapi juga tidak lupa menuangkan materi yang ingin diajarkan. Berbeda dengannya, untuk kelas tinggi itu lebih meningkatkan daya pikir kritis peserta didik tersebut. Jawaban untuk yang nomor 4 adalah dimensi preventif. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Keberhasilan dalam tindakan pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen kelas. Konsekuensinya adalah guru dalam menentukan langkah-langkah manajemen kelas harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun langkah-langkah pencegahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Sikap guru terhadap kegiatan profesinya akan banyak mempengaruhi terciptanya kondisi belajar, mengajar, atau menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya belajar. Oleh karena itu, langkah utama dan pertama yang strategis dan mendasar dalam kegiatan pengelolaan kelas adalah peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Apabila seorang guru sadar akan profesinya sebagai guru, pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Implikasinya adanya kesadaran diri sebagai guru akan tampak dalam sikap guru yang demokratis, tidak otoriter atau memaksa, menunjukkan kepribadian yang stabil, harmonis, serta berwibawa. Sikap demikian pada akhirnya akan menumbuhkan atau menghasilkan reaksi serta respon yang positif dari peserta didik sekolah dasar. Yang ketiga adalah menilai alternatif-alternatif pemecahan. Menilai dan melaksanakan salah satu alternatif pemecahan pada langkah ketiga ini, kegiatan yang dilakukan adalah memilih alternatif berdasarkan sejumlah alternatif pemecahan masalah yang telah disusun. Artinya, alternatif mana yang paling tepat untuk menanggulangi penyimpangan tersebut. Yang keempat adalah melaksanakan alternatif yang telah ditetapkan. Setelah ditetapkan alternatif yang tepat, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan alternatif tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah mendapatkan balikan dari hasil pelaksanaan alternatif pemecahan masalah yang dimaksud. Langkah ini didahului dengan langkah monitoring, yaitu kegiatan untuk mendapatkan data yang merupakan balikan untuk menilai apakah pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih telah mencapai sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan atau bahkan terjadi perkembangan baru yang lebih baik. Semua ini merupakan dasar untuk melakukan perbaikan program kegiatan kilas balik. Seperti itu dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan peserta didik. Contoh dari kuratif ini adalah guru memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua adalah guru mempertemukan murid dan orang tua untuk mencari tahu solusi yang tepat agar penyimpangan tersebut teratasi. Yang ketiga adalah guru mencari tahu siswa-siswa yang melakukan penyimpangan sosial tersebut untuk ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu dimensi kuratif. Dimensi kuratif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pada langkah pertama ini, guru melakukan kegiatan untuk mengenal atau mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam kelas. Dari masalah-masalah tersebut, guru dapat mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan sekaligus mengetahui siswa yang melakukan penyimpangan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Pada langkah kedua ini, kegiatan guru adalah berusaha untuk menganalisa penyimpangan tersebut dan menyimpulkan latar belakang dan sumber daripada penyimpangan tersebut. Setelah diketahui sumber penyimpangan guru, kemudian melanjutkan usahanya untuk menentukan alternatif-alternatif penanggulangan atau penyembuhan penyimpangan tersebut. Soal yang kelima atau jawaban yang kelima adalah pembelajaran dengan pendekatan integral atau terpadu dengan kehidupan anak. Pada tahap pelaksanaannya menerpadukan berbagai konsep topik, bahkan pelajaran dengan mengurangi sedikit mungkin pemisahan-pemisahan secara artifikal. Bila dimungkinkan guru tidak melabel bahan kajian dalam mata pelajaran, pembelajaran dikemas dalam satu model pembelajaran yang utuh,
sehingga pemaknaan terhadap bahan kajian menjadi alami. Hal ini terjadi karena anak belajar secara keseluruhan dengan hubungannya dengan kehidupan akan lebih mudah dibandingkan belajar dengan pemisahan secara artifisial yang tak bermakna. Peran guru dalam pengaturan tempat duduk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif seperti penataan kelas, bagaimana diuraikan dengan perorganisasian kelas ditata fleksibel yang mudah diubah sesuai pembelajaran yang dikembangkan guru. Penataan tempat duduk dapat berbentuk sebagai berikut. Setting chart. Penempatan murid dalam kelas dimuat suatu denah yang pada satu periode waktu tertentu dapat diubah sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, sehingga perkembangan dan pertumbuhan murid tidak terganggu. Penataan tempat duduk yang didesain dalam chart dapat digambar sesuai sendiri oleh murid atau sekelompok murid secara bergiliran, sehingga keterbatasan penataan tempat duduk secara tradisional ini dapat diminimalisirkan pengaruh buruknya. Penataan dan gambar desain dilaksanakan secara bergilir, sehingga setiap kelompok mampu menuangkan idenya dan mengembangkan iklim demokrasi di kelasnya, sehingga siswa dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu lingkar. Posisi ini dilakukan ketika seorang guru sedang melakukan kegiatan kerja kelompok, sehingga siswa tidak mendapatkan rasa jenuh. Peran guru dalam pengaturan alat-alat pelajaran. Alat-alat pelajaran dapat diklasifikasi beberapa kelompok, antara lain menurut kedudukannya. Alat pelajaran dibedakan atas permanen dan tidak permanen. Permanen jika alat pelajaran tersebut diletakkan di kelas secara terus-menerus, misalnya listrik, papan tulis, dan sebagainya. Alat pelajaran tidak permanen atau yang bergerak yaitu alat pelajaran yang dapat dipindahkan, misalnya kursi, mesin-mesin, peta, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pola tingkah laku guru dalam pengelolaan kelas. Sejak lahirnya pekerjaan mengajar, saat itu pula muncullah istilah guru meskipun tidak bersifat formal. Saat itu telah dimulai upaya peningkatan hasil belajar peserta didik, baik secara sederhana sampai upaya peningkatan secara metodis. Beberapa komponen pembelajaran selalu memperoleh sorotan guru, siswa, kurikulum, dan berbagai infrastrukturnya. Memperhatikan peran guru berikut dapat diuraikan pola tingkah laku guru dalam pengelolaan kelas sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru adalah manusia dan manusia adalah unik. Setiap manusia memiliki spesifikasi sifat yang berbeda-beda. Dengan adanya keunikan tersebut, lahirlah suatu pembelajaran sesuai ciptaan yang unik pula. Apabila di beberapa bagian terdapat kesamaan, hal ini mungkin terlibat unsur lain yang ikut serta atau bersama-sama menciptakan situasi pembelajaran secara utuh. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran tergantung pada guru bereaksi. Situasi pembelajaran tercipta oleh seorang guru akan berbeda dari waktu ke waktu. Seorang guru A mengajar ceria di pagi hari, akan tapi berubah ketika mengajar di siang hari. Terkadang guru kaku dan keras, tapi di lain waktu cukup toleran dan demokratis. Latar belakang psikologis sangat berpengaruh terhadap aksi guru di dalam kelas. Latar belakang psikologi tersebut tergantung pada hari, tanggal, jam, suasana, dan lainnya. Yang ketiga adalah kualitas pembelajaran bervariasi, tergantung subjek didik. Seorang guru dari rumah berangkat dengan suasana hati yang gembira, sampai di kantor bertemu kepala sekolah, dan rekan guru semakin menunjang rasa gembiranya. Akan tetapi ketika sampai di kelas bertemu dengan kelompok siswa yang kurang bergairah, ramai, dan bertingkah laku masing-masing, keceriaan yang seharusnya menambah semangat guru dalam mengajar dapat berubah total karena kelompok siswa yang akan diajar kurang mendukung. Keempat adalah kualitas pembelajaran tergantung kemampuan guru menguasai kurikulum. Kemampuan guru berbeda dalam menerjemahkan kurikulum tingkat kelas. Ada guru yang mengajar secara urut, mengikuti kurikulum, ada yang mengikuti buku, ada yang membuat perencanaan, dan tidak jarang yang mengajar sesuai dorongan saat itu. Kondisi demikian jelas akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kelima, kualitas pembelajaran tergantung kemampuan guru memilih metode mengajar. Kemampuan guru menerjemahkan kurikulum, menguasai substansi materi, akan menentukan pemilihan metode.
mengajar. Memilih metode juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-psikologis.